Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada wa man tamassaka bi sunnati wa tariqatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Summa amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, ikhwani fillah wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segenap pujian dan sanjungan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik segala keutamaan, segala nikmat dan segala karunia, yang dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala nikmat, keutamaan dan karunia tersebut dilimpahkan kepada kita dengan tidak putus-putusnya, dengan tidak henti-hentinya. Tidak bisa terhitung dan terjumlahkan nikmat, karunia dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mau mencoba menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu untuk menjumlah atau menghitungnya. Kenapa demikian? Disebabkan banyaknya nikmat dan kontinunya nikmat. Nikmat yang banyak sekaligus nikmat tersebut tidak pernah terputus. Bahkan kita tidak bisa melanjutkan kehidupan kita di dunia ini tanpa adanya dukungan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, sebagai konsekuensi dari keimanan seorang hamba, kita diperintahkan dan diwajibkan untuk bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, washkuruhu in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala jika memang kalian beribadah, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nikmat tersebut, walhamdulillah, kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kesempatan petang hari ini, di bulan Rabiul Akhir 1438 Hijriah sebagaimana biasanya, dan kita akan melanjutkan kajian pembahasan hadits-hadits yang termuat di dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Imam Al-Hafiz Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi, atau kita kenal dengan Imam An-Nawawi. Jemaah sekalian, alhamdulillah kita sudah sampai di hadits yang ke-14. Hadits ke-14 dalam susunan Arba'in An-Nawawiyah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis, semoga Allah merahmati beliau, an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda salas, as-sayyibu az-zani wan nafsu bin nafsi والتارك لدينه المفارق للجماعة. أخرجه البخاري ومسلم. Imam Nawawi menyebutkan hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu imri'in muslim, tidak halal darah seorang muslim, illa bi ihda salas,
kecuali pada 3 keadaan atau 3 kondisi atau pada 3 dosa. Yang pertama adalah sayyibuz zani, as-sayyib az-zani, yaitu orang yang telah menikah dan kemudian dia berzina. Wan nafsu bin nafsi, yaitu seseorang yang membunuh manusia yang lainnya. Wat tariku lidinihi, yang meninggalkan agamanya. Al mufariqu lil jamaah, menyelisihi atau meninggalkan al jamaah. Nah, ini matan hadis yang kita bacakan, dan hadis ini sebagaimana disebutkan oleh penulis rahimahullah dikeluarkan oleh Imam Abu Abdullah Al-Bukhari dan Imam Muslim bin Hajjaj bin Muslim An-Naisabur dalam sahih mereka. Taib. Hadis yang cukup pendek. Dan dalam hadis ini ada 4 pembahasan yang hendak kita kaji dan hendak kita pelajari. Yang pertama adalah terkait dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslim. Tidak halal darahnya seorang muslim. Maksudnya, tidak halal diharamkan. Apa yang diharamkan? Darah seorang muslim. Yang dimaksud dengan darah seorang muslim di sini adalah membunuhnya, menumpahkan darahnya. Tidak halal atau diharamkan bagi seorang muslim untuk menumpahkan darah muslim yang lainnya. Nah, dan potongan awal hadis ini menunjukkan bahwasanya darah dan nyawa seorang muslim itu begitu terjaga di dalam Islam. Di dalam lafaz yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Tidak halal seseorang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan lafaz ini penjelasan daripada lafaz muslim, yakni seorang muslim dikatakan dia sebagai muslim ketika telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Statusnya sudah menjadi muslim. Dan ketika ia telah masuk ke dalam Islam dan dia disebut dengan muslim atau muslimah, maka ketika itu Islam itu menjaga dan mengharamkan darah dan nyawanya untuk ditumpahkan atau untuk dibunuh. Dan para ulama berdasarkan dalil-dalil yang ada baik dari Al-Qur'an was sunnah itu menyimpulkan terkait dengan maqasidus syariah, tujuan-tujuan syariat, tujuan-tujuan syariat Islam. Dan salah satunya adalah menjaga darah dan nyawa manusia, terkhusus menjaga darah dan nyawa kaum muslimin. Dan asalnya darah dan nyawa kaum muslimin, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, itu dijaga di dalam Islam. Tidak boleh ditumpahkan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, tanpa alasan yang dibolehkan di dalam syariat. Di dalam hadis-hadis dan juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala banyak disebutkan tentang hal ini. Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun. Sungguhnya darah kalian, harta benda kalian, kehormatan kalian itu diharamkan atas kalian untuk saling menzalimi pada hal tersebut. Nyawa, darah, kemudian harta dan kehormatan disebutkan dalam hadis tersebut. Nah, dan juga ada konsekuensi, ada ancaman
yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi siapapun yang membunuh seorang muslim, menumpahkan darahnya tanpa alasan yang benar, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, bukan alasan yang dibenarkan oleh pribadinya, tapi alasan yang dibenarkan oleh syariat. Nah, dan kalau kita berbicara tentang syariat, tentunya itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah atau hadits. Di dalam surah An-Nisa di ayat 93 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahum 'azaban 'azima." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, dengan tanpa alasan yang benar, maka fajazauhu, balasannya itu adalah neraka, khalidan fiha, dia kekal di dalamnya, wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya, wa la'anahu, dia pun mendapatkan laknat, wa adda lahum azaban azima, dipersiapkan untuknya azab yang sangat dahsyat. Ini semua menunjukkan bahwa membunuh seorang muslim, muslimah, mukmin, mukminah dengan sengaja tanpa alasan yang benar, itu adalah dosa besar. Dari mana kita tahu bahwa itu adalah dosa besar? Sebab dosa besar itu dikatakan sebagai al-kabair manakala ada ancaman khusus di dunia dan ancaman khusus di akhirat. Maka itu menunjukkan dosanya dosa besar, bukan dosa kecil. Sebab dosa kecil tidak ada ancaman khusus di dunia, tidak ada juga ancaman khusus di akhirat. Nah, tapi kalau dosa besar seperti disebutkan dalam ayat tadi, fajazauhu jahannam, balasannya neraka. Itu menunjukkan dosa besar. Bahkan bukan cuma itu, ia mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ia pun mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Laknat itu artinya jauh dari rahmat. Seseorang yang jauh dari rahmatnya Allah, bagaimana mungkin dia bisa masuk ke dalam surga? Seseorang bisa masuk ke dalam surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan karakter dan sifat hamba-hambanya yang terpilih, atau hamba-hamba pilihan Allah yang kita kenal dengan istilah ibadur rahman, yang disebutkan dalam surah Al-Furqan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sifatnya mereka adalah wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Ibadur rahman adalah mereka yang tidak membunuh jiwa, tidak membunuh manusia kecuali ada alasan yang dibenarkan. Nah, dan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat ancaman yang dahsyat, pemberitaan yang menunjukkan bahwasanya itu adalah ancaman. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan juga Imam Tirmizi dalam sunan mereka, dari sahabat Abdullah ibn Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la zawalud dunya ahwanu 'indallahi min qatli rajulin muslimin. Dunia itu binasa. Dunia yang kita tempati ini, itu binasa, hancur semuanya tanpa terkecuali. Itu lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan terbunuhnya seorang muslim. Dibandingkan terbunuhnya seorang muslim. Dan ketika disebutkan muslim di sini, jangan kita menganggap bahwa itu hanya untuk laki-laki saja. Sebab kalimat itu menunjukkan itu berlaku untuk siapapun yang Islam, termasuk dari kalangan kaum wanita. Nah, hilangnya dunia, hancurnya dunia ini itu lebih ringan di sisi Allah dibandingkan satu orang muslim yang terbunuh. Nah, kita bisa bayangkan dosa mereka
yang suka melakukan pembunuhan. Nah, thayyib. Kemudian di dalam riwayat An-Nasa'i yang lainnya dari hadits Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qatlul mu'min a'zamu indallahi min zawalid dunya." Terbunuhnya seorang yang beriman. Kalau dalam lafaz hadits yang tadi disebutkan Muslim, ini disebutkan qatlul mu'min, seorang yang beriman, baik itu laki-laki maupun wanita. Terbunuhnya seorang yang beriman itu sangat dahsyat di sisi Allah, sangat besar dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan dunia ini. Nah, ini semua menunjukkan bahwasanya nyawa darah seorang muslim itu betul-betul dijaga di dalam syariat Islam, tidak sembarangan. Oleh karena itu pula dosa yang pertama kali akan diperiksa pada hari kiamat itu dosa yang terkait dengan darah manusia, dosa yang terkait dengan pembunuhan. Itu dosa yang pertama kali diperiksa pada hari kiamat. Nah, adapun amalan soleh yang pertama kali diperiksa tentunya adalah ibadah solat. Tapi kalau dosa yang pertama kali periksa masalah pembunuhan. Padahal dosa-dosa yang lain itu banyak. Tapi yang pertama kali diadili itu terkait dengan darah manusia, terkait dengan pembunuhan. Olehnya jemaah sekalian, kita mesti pahami dengan baik hal tersebut, sehingga tidak bergampangan, tidak memandang enteng jiwa nyawa seorang muslim. Sebab dengan Islamnya dia, dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, subhanallah, menumpahkan darahnya, membunuhnya, itu adalah sebuah dosa yang sangat besar. Bahkan jangankan sekedar untuk menumpahkan darah dan membunuhnya, melakukan tindakan atau ucapan yang membuat seorang muslim atau muslimah, mukmin atau mukminah tidak nyaman saja, membuat dia tidak nyaman, apakah itu bentuknya gangguan dengan lisan, gangguan dengan perbuatan, atau gangguan yang menyakiti fisiknya, gangguan yang bisa menyakiti hatinya, itu pun diharamkan dalam Islam. Itu pun diharamkan dalam Islam. Di dalam surah Al-Ahzab di ayat yang ke-58, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'zuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu." Siapapun yang menyakiti, yu'zun, masuk dalam kalimat yu'zuna, adza, itu mengganggu, membuat seorang muslim atau muslimah tidak nyaman. Apakah itu bentuknya gangguan atau menyakiti dengan lisan atau dengan perbuatan? Apakah yang disakiti itu adalah fisiknya atau hatinya? Walladzina yu'zunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu. Dan yang disakiti atau yang diganggu tersebut tidak ada alasan untuk dia disakiti. Tidak ada sebabnya sampai dia mesti disakiti. Tidak ada sebabnya sampai dia mesti diganggu. Tidak ada sebabnya sampai dia mesti dibuat tidak nyaman. Faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Sungguh dia telah memikul buhtan, kebohongan, sekaligus isman mubina, sekaligus dosa yang nyata. Itu sekedar mengganggu saja, membuat seorang muslim tidak nyaman, apalagi sampai menyakiti hatinya. Sudah masuk dalam lingkup dosa besar. Makanya jemaah sekalian, kita akan menemukan baik dalam ayat Al-Quran, hadits-hadits Nabi SAW, baik bentuknya pemberitaan, perintah untuk memuliakan seorang muslim, menjaga perasaannya, menjaga hak-haknya, dan menunaikan kewajiban-kewajiban kita terhadap mereka. Nah, hadits yang lalu, di hadits yang ke-13, hadits Anas bin Malik, kita dianjurkan dan diperintahkan
untuk mencintai saudara kita sama kaum muslimin sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Nah, ini jemaah sekalian, tolong kita perhatikan dan pahami hal tersebut. Dan jangan kita begitu mudah melakukan atau mengucapkan ucapan atau melakukan tindakan, perbuatan yang berpotensi membuat seorang muslim atau muslimah, mukminah tidak nyaman. Apalagi sampai pada tingkatan dia terganggu. Apalagi sampai pada tingkatan dia tersakiti. Apalagi sampai membuat darahnya mengalir. Dan lebih parah sampai membunuhnya. Itu semuanya diharamkan dalam Islam. Kita yang walhamdulillah mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengan taufik dan hidayah tersebut mempelajari agama Islam sedikit demi sedikit, hendaknya apa-apa yang telah kita ketahui, apa-apa yang telah kita pelajari, kita berusaha untuk realisasikan. Kita berusaha untuk amalkan. Nah, dalam kehidupan keseharian kita, kalau kita menjumpai ada di antara kawan-kawan kita, teman-teman kita, saudara kita sama kaum muslimin dan muslimah terjatuh kepada hal-hal yang diharamkan yang kita sebutkan tadi, kita ingatkan dia. Kita ingatkan bahwa seorang muslim itu jangankan untuk sampai pada tingkatan darahnya ditumpahkan atau nyawanya dihilangkan, untuk mengganggu dan menyakitinya saja itu diharamkan dalam Islam. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimah, azanallahu wa iyyakum ajmain. Kemudian terkait dengan potongan hadis ini, la yahillu damu imri'in muslim, tidak halal menumpahkan darah atau membunuh seorang muslim. Dan ini hanya berlaku untuk yang statusnya muslim. Hanya berlaku untuk mereka yang telah masuk ke dalam Islam, yang sudah bersyahadat. Adapun mereka yang tidak bersyahadat alias non-muslim, ini hukumnya tidak berlaku. Ini hukumnya tidak berlaku sebab mereka belum muslim. Hanya saja kita perlu memahami bahwasanya non-muslim itu bukan pada satu tingkatan. Di antara non-muslim atau yang bukan muslim, atau bahasa yang mungkin terdengar ekstrim di telinga kita, mereka itu kafir. Ada yang memang boleh ditumpahkan darahnya, boleh dibunuh. Dan ada yang tidak boleh sama sekali ditumpahkan darahnya, apalagi dibunuh. Termasuk tidak boleh diganggu. Nah, para ulama telah menyebutkan bahwa non-muslim atau orang kafir itu terbagi menjadi 4. Ada kafir yang disebut atau non-muslim yang disebut dengan kafir mu'ahad. Mu'ahad dari kata ahdun, yaitu non-muslim, orang kafir yang terikat perjanjian dengan pemerintah kaum muslimin atau dengan kaum muslimin. Seperti misalnya Australia, United States of America, dan yang selainnya, yang mungkin mereka punya perjanjian kerjasama dengan pemerintah Indonesia. Ya, apakah itu bentuknya kerjasama bilateral atau yang selain daripada itu? Mereka ini tidak boleh diganggu apalagi dibunuh. Dan Nabi SAW mengancam secara khusus kepada siapapun yang membunuh kafir atau non-muslim mu'ahad. Kata Nabi SAW, "Wa man qatala mu'ahadan lam yajid rihal jannah." Siapa yang membunuh non-muslim atau kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Tidak akan mencium baunya surga. Kalau tidak mencium baunya surga, bagaimana bisa dia masuk ke dalam surga? Sebab surga itu sebelum masuk,
dengan jarak perjalanan yang sangat jauh saja, baunya sudah tercium. Kalau baunya tidak tercium, otomatis dia sangat jauh dari surga. Dan kalau dia sangat jauh dari surga, di akhirat cuma ada 2 tempat. Kalau bukan surga ya saya kira kita sudah tahu. Nah, ini non-muslim yang terikat perjanjian. Termasuk juga jemaah sekalian para duta besar. Duta besar yang berada di negara kita. Mereka itu dilindungi. Makanya saya prihatin dengan apa yang terjadi di Turki sana. Terbunuhnya duta besar Rusia yang dibunuh oleh seorang muslim. Kenapa kita katakan dibunuh oleh seorang muslim? Sebab setelah dia membunuh, dia mengatakan Allahu Akbar. Dan dia diketahui adalah penduduk Turki. Berbagai statement keluar setelah itu, alasan dan argumentasi yang menyebutkan alasannya membunuh sebagai tindakan balasan atas tindakan Rusia membantu pemerintah Suriah. Nah, dan keluar fatwa ulama terkait dengan masalah itu. Dan seluruh ulama yang telah mengeluarkan fatwa semuanya sepakat itu tindakan yang diharamkan. Tindakan yang diharamkan. Sebab duta besar tersebut termasuk non-muslim yang dilindungi darahnya. Tidak boleh diganggu apalagi sampai ditumpahkan atau dibunuh. Nah, dan jangan ada di antara kaum muslimin dan muslimah yang setuju dengan hal tersebut. Nah, meskipun mungkin kita terbawa perasaan. Kasihan kita punya Kapolo di Suriah. Itu kalau main perasaan. Tapi perasaan kita mesti didudukkan di dalam bingkai syariat. Dalam bingkai Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak hanya sekedar logika dan perasaan. Sebab landasan agama kita itu Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan logika dan perasaan. Nah, kemudian yang kedua, setelah mu'ahad adalah musta'man. Non-muslim atau kafir musta'man. Siapa itu? Mereka adalah non-muslim atau kafir yang mendapatkan jaminan keamanan dari pemerintah kaum muslimin. Mereka yang mendapatkan jaminan keamanan. Sebagai contoh adalah para turis asing yang datang ke Indonesia. Kalau kita di Indonesia, mereka datang dengan paspor dan visa. Visa itu izin tinggal. Kalau cuma paspor saja, mereka cuma sekedar datang. Datang ngelihat-lihat, bandara sudah itu pulang. Sebab tidak ada visanya. Tapi mereka yang mendapatkan visa izin tinggal di negara kita yang mayoritas muslim, pemerintahnya muslim, itu sudah mendapatkan jaminan keamanan. Maka tidak boleh kita ganggu. Tidak boleh pula diambil hartanya. Tidak boleh ditumpahkan darahnya, apalagi sampai dibunuh. Waliyazubillahi min zalik. Nah, dan saya sedih terus terang beberapa peristiwa yang terjadi di beberapa tahun yang lalu tentang seorang turis yang statusnya pemain sepak bola. Subhanallah, enggak tahu dibunuh atau diapa itu. Diambil hartanya juga. Ini padahal kita ini mayoritas kaum muslimin. Nah, tapi karena kita mayoritas kaum muslimin terbawa perasaan, terbawa logika, tidak belajar agama dengan baik, berlandaskan akal-akalan dan logika saja, tidak mendapatkan taujihat dan bimbingan dari para ulama, sudah asal kafir, nasambak kingasal. Ini yang subhanallah, tolong dipahami dengan baik. Nah, kafir musta'man, non-muslim musta'man. Siapa yang dijamin keselamatannya di Indonesia dari golongan non-muslim kafir, tidak boleh kita ganggu. Nah, meskipun dia adalah turis yang kita tahu paling kafir sekalipun, dikatakan paling kafir sekalipun, mungkin dia ateis. Nah, karena Mangkasar ketira karena tidak ada Tuhannya. Nah, tapi dia kafir, masuk dalam golongan kafir.
Dan kafir tersebut mendapatkan jaminan keamanan di negara kaum muslimin. Yang ketiga adalah non-muslim atau kafir zimmi. Iya. Dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala itu menulis buku khusus terkait dengan ahkam ahluz zimmah. Hukum-hukum terkait dengan non-muslim yang dikenal dengan zimmi. Apa yang dimaksud dengan non-muslim zimmi adalah non-muslim yang tinggal berdampingan dengan kaum muslimin di sebuah tempat atau negara. Non-muslim kafir dengan segala macam bentuk kekafiran mereka, dengan segala macam agama dan keyakinan mereka, yang tinggal bersama, berdampingan dengan komunitas kaum muslimin di sebuah tempat atau di sebuah negara. Nah, dan inilah statusnya non-muslim yang ada di negara kita, yang tinggal di negara kita ini. Termasuk yang sekarang dalam proses hukum itu. Naam, si Ahok, Basuki Cahayapurnama, bulan purnama. Nah, dia non-muslim, tinggal di negara kaum muslimin. Dan dia patuh dengan aturan yang berlaku, aturan perundang-undangan yang ada di negara kaum muslimin. Ini kafir zimmi. Ini juga statusnya sama dengan mu'ahad dan musta'man tadi, tidak boleh diganggu, tidak boleh disakiti, bahkan juga tidak boleh dibunuh. Nah, kalaupun dia melakukan tindakan-tindakan yang memang melanggar hukum, dia ajukan ke mahkamah atau pengadilan. Jangan membuat pengadilan sendiri, atau melakukan sweeping sendiri, melakukan tindakan anarkis sendirian, lalu mengatasnamakan itu adalah bagian daripada Islam. Di Islam bagaimana? Yang seperti itu. Kita jangan tertipu dengan penampilan. Kadang kaum muslimin karena sedemikian awamnya mereka, lihat ada yang pakai sorban, pakai jubah, jenggot dan seterusnya, langsung dijadikan panutan, langsung ditokohkan sebagai ulama. Padahal di Makassar itu namanya telama. Kenapa? Itu tadi kekeliruannya. Pada persoalan-persoalan yang harusnya mendapatkan bimbingan dan taujihat dari para ulama, mereka bertindak sendirian. Menafsirkan dan menginterpretasi ayat-ayat dan hadis-hadis tentang taghyirul munkar seenak perutnya, sesuai dengan perasaan dan logikanya, sesuai dengan kepentingan kelompok dan golongannya, dan tidak kembali kepada apa yang telah dijelaskan oleh para ulama Rabbani. Disinilah pentingnya kita mendapatkan bimbingan dan taujihat para ulama dalam memahami nas-nas dari Al-Quran, dalil-dalil dari hadis dan sunnah Nabi SAW, dan tidak melakukan interpretasi sendiri. Tidak seperti yang kebanyakan manusia, diyakini dulu sesuatu, kemudian setelah itu cari-cari dalil membenarkan itu tindakannya. Ini salah. Seorang muslimah yang baik, dalilnya dulu baca, pahami dengan baik, baru setelah itu bikin kesimpulan dan itu dijadikan keyakinan. Jangan berkeyakinan dulu. Non-muslim itu kafir. Kafir itu tempatnya neraka. Kalau begitu boleh dibunuh. Nah, itu berkeyakinan dulu. Setelah itu cari dalil supaya cocok dengan logikanya. Ini tidak benar yang seperti ini. Seharusnya kita baca dulu dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah dengan baik dan benar, dipahami dengan apa yang telah dijelaskan oleh para ulama, sesuai dengan yang datang dari para salafun saleh. Setelah kita pahami, itu akan menghasilkan kesimpulan dari dalil-dalil tersebut, baik itu Al-Quran was Sunnah. Setelah itu, kesimpulan itulah yang dijadikan sebagai keyakinan. Jangan bikin keyakinan dulu. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang keempat, non-muslim atau kafir yang
keempat, yang dikenal dengan istilah kafir harbi atau non-muslim harbi, yaitu non-muslim yang nyata, yang terang-terangan memerangi kaum muslimin. Itu dilihat dengan nyata bahwa dia memerangi kaum muslimin. Contohnya ini di mana? Palestina sana. Di Palestina di sana. Nah, dan juga yang terjadi di Suriah. Sebagaimana juga yang terjadi di Yaman dan negara-negara yang dimasuki oleh Syiah, Rafidah. Nah, mereka dengan terang-terangan memerangi kaum muslimin, mengerahkan segala potensi yang mereka miliki untuk menghancurkan kaum muslimin. Ini yang layak bahkan wajib untuk ditumpahkan darahnya, wajib untuk dibunuh. Kalau kalian ketemu di medan peperangan, jangan sungkan-sungkan. Kalau memang dia nyata ikut dalam barisan kaum kufar yang memerangi kaum muslimin, tidak usah tanya-tanya. Kau zimmi kau? Apa kau? Dia sudah nyata-nyata. Kan begitu? Iya. Tidak usah tanya-tanya lagi. Mu'ahad rakate, musta'man raka. Tidak usah, dia sudah memerangi kaum muslimin. Meskipun awalnya mungkin dia berada pada 3 golongan itu. Iya. Awalnya mungkin dia zimmi, tinggal dengan negara kaum muslimin, kemudian dia pindah negara. Iya. Atau dia mungkin pernah datang ke negara kaum muslimin sebagai musta'man atau mu'ahad, tapi pulang ke negaranya, ikut serta memerangi kaum muslimin, dia menjadi kafir harbi. Nah, itu boleh kita tumpahkan darahnya atau boleh kita bunuh. Nah, itu pun kalau kita punya kemampuan untuk melakukan itu. Iya, punya kemampuan untuk menumpahkan darahnya dia atau membunuh dia. Kalau kita tidak punya kemampuan, jangan dulu. Iya, sebab itu namanya mati konyol. Iya. Seperti yang biasa dilakukan oleh segelintir, iya, dari kalangan kaum muslimin yang punya hamasah, punya semangat yang tinggi, iya, semangat yang berapi-api. Kita di sini disebut dengan semangat 45. Iya, sendirian mau melawan tank. Iya. Tank dia mau lawan. Iya. Bagus kalau dia bawa bom beruncing. Kalau cuma ketapel, iya, main pate-pate, itu namanya bunuh diri, mati konyol. Kenapa Nabi SAW selama masa di Mekah tidak turun itu ayat tentang peperangan? Nabi tidak pernah diperintahkan untuk memerangi kaum non-muslim ketika itu. Kenapa? Jumlah kaum muslimin segelintir. Tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan, tidak ada persiapan, dan seterusnya. Makanya ayat-ayat yang terkait dengan masalah perang, masalah jihad turun di Madinah. Ketika kaum muslimin sudah kuat, sudah banyak, sudah punya kemampuan untuk itu. Iya. Nah, kita mengambil pelajaran dari situ bahwasanya ketika seorang muslim, iya, belum memiliki kemampuan, iya, apakah kemampuan dari sisi jumlahnya, kemampuan dari sisi skill, iya, maka jangan melakukan tindakan-tindakan yang bodoh. Sebab itu bukan perbuatan, itu bukanlah jihad, tapi lebih tepat dikatakan jahat. Iya, sebab tidak sesuai dengan koridor syariat. Nah, baik. Sehingga jemaah sekalian, kita kembali kepada pembahasan yang tadi, bahwasanya non muslim yang boleh dibunuh itu adalah harbi. Iya, harbi saja. Iya. Tidak boleh setiap muslim yang kita temui, apalagi tetangga kita. Ya. Iya. Ini yang saya sempat fikir-fikir itu yang mereka yang suka melakukan itu, yang ya itulah sweeping begitu. Iya, bagaimana nasib tetangganya itu kasihan. Iya. Mungkin kalau tetangganya tidur udah lempari dengan bom molotov. Kena alasannya kenapa? Kafir. Iya. Nah, lebih parah lagi kalau pimpinannya itu yang non muslim. Iya. Nah, baik.
Tolong dipahami hal tersebut. Ya. Sehingga pokok dari semua yang kita sebutkan tadi, ya, kita mengambil kesimpulan la yahillu damul muslim. Pelajaran yang kita petik, ya, haramnya menumpahkan darah dan membunuh seorang muslim tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Ya. Itu menunjukkan bahwasanya ya, nyawa dan darah seorang muslim itu dimuliakan dalam Islam. Dan siapapun yang melakukan tindakan ya, yang mengarah ke sana, itu akan terjatuh ke dalam dosa besar. Dan kalimat muslim itu berlaku untuk mereka yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Statusnya muslim atau muslimah, mukmin atau mukminah. Dan tidak berlaku untuk orang kafir. Nah, dan untuk orang kafir ada satu golongan yang boleh untuk diperangi. Itu kalau kita memiliki kemampuan untuk itu. Adapun 3 golongan yang lain itu tidak boleh kita melakukan tindakan yang melampaui batas. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu imri'in muslim illa bi ihda thalas. Tidak halal menumpahkan atau membunuh, tidak halal menumpahkan darah seorang muslim atau membunuh seorang muslim kecuali dengan salah satu dari 3 alasan. Ini menunjukkan bahwasanya ada keadaan dan kondisi seorang muslim itu boleh ditumpahkan darahnya. Ada keadaan dan kondisi seorang muslim itu boleh dibunuh. Iya. Sebab Nabi memberikan pengecualian. Iya. Dan seorang muslim yang terjatuh ke dalam apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu boleh ditumpahkan darahnya dan dibunuh terkait dengan hak Islam. Iya. Sebab Islam yang mengatur hal tersebut, bukan semata-mata perasaan dan logika. Nah, dan kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam illa bi ihda thalas, kecuali satu dari 3 alasan, ini bukan pembatasan. Bukan pembatasan. Artinya salah satu dari 3 atau ketiga hal ini tidak dibatasi. Nah, sebab kita menemukan ada dalil-dalil yang lain yang menunjukkan keadaan dan alasan tertentu seorang muslim juga boleh ditumpahkan darahnya atau dibunuh. Itu ditunjukkan oleh dalil-dalil. Dari hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah taala kita akan jelaskan nantinya. Yang pertama jemaah sekalian, masih ada waktu ini? Yang pertama adalah as-sayyibuz zani. As-sayyib, as-sayyib maknahu muhsan, yaitu seorang manusia muslim yang mukallaf, yang telah balik. Dia telah melakukan hubungan suami istri dengan istrinya yang sah melalui jalur pernikahan. Lalu dia terjatuh ke dalam perzinahan. Dipahami ya? Iya. Nah, laki-laki atau perempuan, muslim atau muslimah, yang sudah pernah berhubungan secara sah melalui jalur pernikahan yang benar. Iya. Lalu dia terjatuh ke dalam perzinahan, yakni melakukan hubungan dengan laki-laki atau perempuan yang lain. Sayyibuz zani. Iya. Atau mereka yang berzina. Nah, ini Nabi kecualikan yang pertama. Nah, dan zina jemaah sekalian itu juga termasuk salah satu dosa besar yang tidak main-main ancamannya. Nah, tidak main-main ancamannya. Di dalam surah Al-Furqan Allah sebutkan karakternya dan sifatnya mereka yang disebut dengan ibadur rahman. Allah sebutkan, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan ahad wa la yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Ibadur rahman mereka yang tidak melakukan kesyirikan, mereka yang tidak membunuh kecuali dengan hak, kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat, dan juga tidak berzina. Lalu Allah sebutkan setelahnya, wa may yaf'al dzalika yalqa asama,
Siapa yang melakukan itu, apakah itu syirik, apakah itu membunuh, apakah itu berzina, yalqa asama, sungguh dia telah terjatuh ke dalam dosa. Ancamannya apa jemaah sekalian? Yudha'af lahul azabu yaumal qiyamah. Pada hari kiamat, siksaan balasannya itu yudha'af, dilipat gandakan. Balasannya dahsyat. Azabnya sangat dahsyat. Yudha'af lahul azabu yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Dan dia akan tetap dengan azab dan siksaan itu dalam keadaan terhina. Ini sudah menunjukkan bahwasanya itu dosa besar. Olehnya di dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat nampak dan nyata. Jangankan untuk berzina, semua jalan potensi yang bisa mengantarkan kepada perzinahan itu ditutup rapat dalam Islam. Olehnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra di ayat yang ke-32, wala taqrabu zina. Jangan kalian mendekati zina. Allah tidak mengatakan wala taf'alu zina, jangan kalian berzina. Allah tidak mengatakan demikian. Allah berfirman wala taqrabu zina, jangan kalian dekati zina. Kenapa? Sebab itu lebih ablaq, lebih sempurna. Semua jalan yang berpotensi mengantarkan seseorang kepada perzinahan itu ditutup rapat dalam Islam. Tidak boleh ada yang masuk ke sana. Makanya di antara hal tersebut kita tahu bahwasanya Allah perintahkan kita untuk tundukkan pandangan. Laki-laki kullil mu'minin untuk menundukkan pandangannya dalam surah An-Nur di ayat yang ke-31 dan ke-32. Demikian pula untuk kaum mukminah diperintahkan untuk menundukkan pandangannya. Kemudian bagi kaum muslimah diperintahkan untuk berhijab, berjilbab, sehingga tidak membentuk lekuk-lekuk tubuhnya yang bisa saja ketika dia lewat, laki-laki yang punya penyakit hati itu bisa jadi kelapak-kelapak lihat. Dan itu pengantar menuju kepada perzinahan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai hadis telah mewanti-wanti, ittaqun nisa fattaqun nisa. Hati-hatilah kalian terhadap kaum wanita. Fa inna awwala fitnati Bani Israel kanat fin nisa. Sebab fitnah yang terjadi pertama kali pada Bani Israel itu pada wanita. Naam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti, iyyakum wad-dukhul. Jangan kalian masuk ke sekumpulannya para wanita. Naam. Dan banyak sekali hadis dan ayat dari Al-Qur'an yang menunjukkan sadduz zari'ah, menutup celah jalan yang berpotensi mengantarkan kita kepada perzinahan. Naam. Dan di antara hal yang menunjukkan bahwa perzinahan itu adalah dosa besar adalah ancaman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surah An-Nur di ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah." Wanita yang berzina, laki-laki yang berzina, maka cambuk mereka dengan 100 cambukan. Wala ta'khudhukum bihima, jangan sampai kalian menaruh perasaan belas kasihan. Naam. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatan fi dinillah, dalam menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau kalian yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kemudian. Wal yashhad adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Dan hendaknya hukuman tersebut disaksikan oleh sebahagian kaum muslimin, disaksikan oleh sebagian kaum mukminin. Sisi pendalilan dari ayat, Allah memerintahkan untuk menghukum secara khusus mereka yang berzina. Dan di dalam hadis cukup banyak yang menyebutkan hal tersebut. Di antaranya adalah hadis Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khudhu anni qad
qad ja'alallahu lahunna sabila. Iya. Al-bikru bil bikri. Iya. Ambillah dariku, kata Nabi, ambil dariku. Allah telah menjadikan lahunna, bagi kaum wanita yang telah melakukan kekejian, berzina, sabila, jalan. Apa itu? Al-bikru bil bikri fajlidu. Iya. Untuk gadis dengan apa namanya itu? Ya, laki-laki. Pemuda yang belum menikah, pemuda yang belum menikah, wanita yang belum menikah itu dicambuk 100 kali. Iya. Wa nufiya sana, dan diasingkan selama setahun. Wasayyibu bisayyibi. Adapun mereka yang sudah menikah, laki-laki yang sudah menikah, wanita yang sudah menikah, itu fajlidu mi'a wa rajam. Dicambuk 100 kali plus dirajam. Nah, dan pembahasan kita di sini adalah as-sayyibuz zani. Iya, mereka yang sudah pernah melakukan hubungan dengan istri yang sah. Iya. Kenapa kita tekankan di situ? Sebab ada perselisihan di kalangan para ulama terkait dengan mereka yang sudah menikah, tapi tidak sempat kodong. Ya, tidak sempat. Bisa dipahami ya? Habis menikah, iya, bisa saya tiba-tiba, iya, seperti orang yang mau pergi berjihad, menikah pagi ini, siangnya belum sempat apa-apa, panggilan berjihad, pergi berjihad. Iya, dan seterusnya. Itu kan belum sempat. Iya. Nah, itu dia perselisihkan hukumnya oleh para ulama. Dan yang lebih tepat insyaallah taala mereka belum dukhul, belum masuk. Iya, belum melakukan hubungan. Dan itu belum termasuk insyaallah taala, wallahu alam. Nah, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dalam bentuk yang umum. Dipukul 100 kali, didera, dicambuk 100 kali. Kemudian di dalam hadis, ya, baik hadis yang kita sebutkan tadi, hadis Ubadah bin Samit, dan juga hadis yang lainnya, itu selain daripada dicambuk, itu dirajam. Dan dirajam ini, ya, maksudnya digalikan tanah. Digalikan tanah. Kemudian dia dimasukkan ke dalam tanah tersebut sampai leher. Ya. Setelah itu diperintahkan kaum muslimin untuk melempari dia dengan batu sampai dia mati. Sampai dia mati. Dan tidak boleh kita melempar dia dengan batu yang sangat besar. Iya. Sebab tujuannya bukan untuk semata-mata membunuh dia, tapi untuk membuat dia merasakan. Sebab apa yang dia lakukan dari berzina, iya, yang merasakan nikmatnya itu bukan cuma satu anggota tubuh saja, tapi seluruh anggota tubuhnya yang merasakan. Makanya dia mesti merasakan sakit tersebut, iya, sebelum dia meninggal. Nah, dan tidak boleh juga kita lempar dia dengan batu-batu kecil. Iya. Itu akan membuat dia lama tersiksa. Iya. Makanya para ulama menyebutkan itu dengan batu yang wasat, batu-batu pertengahan. Jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Terus dilempar dia sampai dia mati. Nah, itu hukuman bagi mereka yang berzina. Dan disinilah maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam wasayyibu zani. Kalau dia mati kan membunuh seorang muslim. Ya kan begitu? Iya. Itu namanya membunuh seorang muslim. Dia boleh dibunuh kenapa? Dia telah berzina. Nah, dia telah berzina. Kadang di sini muncul pertanyaan, dan itu terlalu banyak pertanyaan terkait masalah itu yang intinya curhat. Iya. Yang punya masa lalu, iya, anggaplah masa lalunya kelam, abu-abu, hitam, pekat, dan seterusnya. Alhamdulillah mendapatkan taufik dan hidayah tobat. Iya, belajar ilmu agama, ikut majelis ta'lim dan seterusnya. Tapi begitu mendapat pembahasan ini, wah, matumba miti. Iya. Bagaimana ini? Ya kan begitu. Dulu, tidak sempat terhitung. Iya. Nah, bagaimana bertahu? Bagaimana solusinya? Apakah dia mesti mengaku? Ya, termasuk ada yang bertanya, iya, ini sudah di ambang pernikahan ini, seorang gadis, iya, dia statusnya gadis, bertanya, iya,
Dan saya tidak usah sebutkan namanya. Iya. Dan dia berada di belahan dunia yang lain. Maksudnya bukan orang Palopo. Nah, dia sudah tidak lama lagi. Iya. Kalau tidak salah 2 pekan dari sekarang akan menikah. Curhat. Pertama dia tanyakan, saya bukan gadis lagi. Iya. Dulu sebelum saya dilamar oleh si A, saya berapa kali pacaran. Dan di antara pacaran tersebut, hampir semuanya dapat. Nah, apakah saya mesti jujur menyampaikan? Maka jawabannya ketika itu, kalau dia memang mau jujur bertaubat dengan taubatan nasuha dan berazam untuk tidak terjatuh ke dalam dosa yang sama, maka tidak usah disampaikan. Tidak usah disampaikan itu. Nah, kecuali kalau nanti suaminya menanyakan. Iya. Ya, siapa tahu dia rasakan makanan lain toh. Nah, tapi kalau tidak jangan mengungkapkan hal tersebut. Iya. Nah, sebab sudah ada taubat. Dia sudah mau bertaubat, sudah ada itikat baik untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yang berzina, iya, tidak selamanya langsung mesti dirajam. Kalau memang dia jujur mau bertaubat dan memperbaiki apa yang telah terjadi dan punya tekad yang kuat tidak terjatuh ke dalam hal yang sama lagi, maka hendaknya dia bertobat dan tidak usah diungkap itu. Tidak usah diungkap. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin itu menjelaskan, kecuali bagi mereka yang masih khawatir tobatnya itu tidak tobat betulan. Iya, nasangan atau tomat. Iya, sudah tobat kumat. Iya. Yang khawatir seperti itu boleh dia menyampaikan, tapi dia tidak boleh curhat kepada setiap orang. Dia menyampaikan kepada siapa? Kepada orang yang memang bisa menegakkan hukuman tersebut. Iya. Dan yang menegakkan hukuman itu bukan sembarangan manusia. Iya. Tidak sembarangan dari kaum muslimin. Misalnya dia mengaku, saya sudah berzina begini. Ayo sini kau, kita galikan tanah. Tidak. Yang menegakkan hudud, yang menegakkan hukum-hukum syariat itu penguasa, pemerintah, bukan individu, bukan kelompok, bukan geng. Penguasa atau pemerintah. Iya. Nah, yang memang dia menerapkan hudud atau hukum-hukum syariat dan punya kemampuan untuk menegakkan hal tersebut. Dan kalau penguasa tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan hal tersebut, di samping itu, mereka tidak bisa melaksanakannya. Dan ada sebahagian dari kaum muslimin yang bisa melaksanakannya, sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, itu boleh saja ada sebahagian dari kaum muslimin menegakkan hukum tersebut kalau memang pemerintah tidak bisa. Pemerintah tidak mampu menegakkannya. Dan kemudian ada yang mampu melaksanakannya dari sebagian kaum muslimin. Dan syarat yang lainnya tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar. Tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar. Sebab itu yang namanya mengubah kemungkaran, tujuannya menghasilkan kemaslahatan, bukan menghasilkan kemungkaran yang semisal, apalagi kemungkaran yang jauh lebih mungkar. Kita ambil contoh misalnya, ada mungkin dari segelintir kaum muslimin yang mau melaksanakan hudud tersebut, disebabkan pemerintah kaum muslimin tidak menegakkannya. Nah, dan yang bersangkutan sudah mengaku dan siap untuk ditegakkan hudud untuknya. Tapi kalau dikhawatirkan terjadi mudarat yang jauh lebih besar, misalnya si pemuda yang melakukan itu adalah tokoh masyarakat di sebuah komunitas. Bisa saja ketika dia dieksekusi seperti itu, komunitasnya tidak terima. Dan itu bisa menimbulkan perang saudara, perang kelompok yang mungkin tidak ada habisnya. Itu kan menghasilkan mudarat yang jauh lebih besar, menghasilkan kemungkaran yang jauh lebih besar. Maka ketika itu tidak ditegakkan hudud, tidak ditegakkan hukum itu, tapi dia diwajibkan, dinasihati dengan baik untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelahnya urusannya diserahkan kepada
kepada ulil amri atau kepada pemerintah. Nah, ini jemaah sekalian. Kemudian masih ada waktu? Oh, tipis waktunya. Ini masih ada yang perlu disebutkan. Pertama terkait kapan penetapan hukum zina dengan dirajam itu berlaku. Kapan seseorang ditetapkan bahwa dia boleh dihukum rajam? Apa syaratnya? Itu mesti ada. Nah, dan itu disebutkan oleh para ulama. Di antara syaratnya, bahwasanya perbuatan tersebut mesti disaksikan oleh 4 orang saksi. 4 saksi mata yang melihat langsung dengan mata kepalanya sendiri kejadian perzinahan tersebut. 4 saksi mata. Bukan 4 saksi tidak langsung. Seperti contoh yang tidak langsung, ya saya dengarkan bunyi ranjang bunyi-bunyi. Tapi dia tidak lihat. Iya. Oh, saya lihat dia berboncengan. Iya. Masuk ke sebuah wisma. Setelah itu, dia tidak tahu apa yang terjadi. Itu bukan saksi mata itu. Iya. Dari sini menunjukkan tidak main-main itu untuk menegakkan itu hukum. Tidak sembarangan kita main rajam-rajam. Iya. Dan itu sulit kata para ulama mendatangkan 4 saksi. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana dengan video? Sekarang kan subhanallah. Iya kan? Apalagi yang CCTV, video amatir, dan sedemikian tidak malunya kaum muslimin, sebahagiannya, itu merekam itu perbuatan perzinahannya. Merekam, dijadikan koleksi pribadi, bahkan disebarkan di internet. Bagaimana itu? Apakah itu bisa dijadikan barang bukti? Iya. Kata ulama Syekh Sa'ad Al-Khaslan hafizahullah ta'ala, Dr. Sa'ad Khaslan, salah satu anggota Hay'ah Kibar Ulama di Saudi. Beliau berpendapat bahwasanya itu tidak bisa dijadikan barang bukti. Alasannya kenapa? Sekarang itu yang namanya video, apakah itu yang amatir ataupun yang profesional, itu gampang dimodifikasi, diedit dan seterusnya. Itu bukti tidak valid. Iya. Tidak bisa menggantikan posisi 4 orang saksi. Ya, tidak bisa. Iya. Mungkin atau dikecualikan kalau video tersebut betul-betul original. Iya. Tidak ada edit-editan. Iya. Tidak ada modifikasi dan seterusnya. Iya. Tapi asalnya kata beliau hafizahullah, itu tidak bisa dijadikan barang bukti. Nah, iya. Apalagi itu melihat kejadian yang sudah berlalu, bukan saksi mata langsung. Nah, ini syarat yang pertama. Iya. Yang kedua, syarat bagaimana waktu? Cukup saya ini. Nah, kayaknya kita dibatasi oleh waktu ini. Nah, masih ada beberapa syarat yang lain dan saya akan sebutkan dengan singkat saja. Nanti kita jelaskan di kesempatan yang berikutnya. Yang kedua, pengakuan dari yang berzina. Baik laki-laki maupun wanita, dia mengaku dalam keadaan sadar, tidak ada paksaan, tidak ada intimidasi. Dia mengaku dengan jujur bahwa telah berzina. 2. Yang ketiga, tidak ada pengakuan, tidak ada saksi 4 orang, tapi kelihatan hasilnya. Ya, sudah dipahami ya? Kelihatan hasilnya. Iya. Dan hasilnya itu terjadi pada wanita. Iya. Tidak ada hasilnya pada laki-laki. Nah, wanita yang kelihatan. Iya. Buncit perutnya. Iya. Seorang wanita diketahui belum menikah. Iya. Tidak punya suami. Iya. Dan dia juga bukan dari golongan hamba pilihan seperti ibunda Nabiullah Isa Maryam. Tapi dia manusia biasa. Nah, hamil. Wah, bagaimana judulnya ini?
itu menunjukkan bahwasanya ada tanda bahwa dia telah melakukan perzinahan. Nah, ini syarat-syaratnya jemaah sekalian. Nah, kalau ada syarat-syarat tersebut ditegakkan hukum-hukum. Kalau tidak ada persyaratan itu jangan asal main hukum. Apalagi main hakim sendiri. Tidak demikian. Nah, taib, saya kira ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan petang hari ini atau di sore hari ini. Ya, kita baru sampai pada potongan hadits as-sayyibuz zani. Insyaallah taala kita akan lanjutkan di kesempatan berikutnya. Nah, dan kalau ada pertanyaan dipersilahkan, ya. Tapi saya minta sebaiknya yang berhubungan langsung supaya lebih fokus. Nah, baik, sekira demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datang dari saya. Subhanakallahumma bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tahu ada pertanyaan dari ibu-ibu?